Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 8? Ibu doakan semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Mari kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ya anak-anak. Nah, sudah siapkah belajar pada hari ini ya? Pasti sudah siap ya. Oh iya, Ibu mengingatkan sekali lagi, Ibu telah mengirimkan Google Formulir untuk absensi kalian di grup WhatsApp. Jadi setiap anak jangan lupa untuk mengisi absensinya ya. Karena absensi itu nanti digunakan sebagai bukti kehadiran kalian mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, anak-anak masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, minggu lalu kita belajar tentang rukun iman. Nah, ada berapa rukun iman? Rukun iman ada 6. Yang pertama yaitu rukun atau iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Dan yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, iman kepada takdir, qada dan qadar. Meyakini keenam rukun iman merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim yang taat untuk meyakini akan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasul. Setelah ini, Ibu akan membagikan video pembelajaran mengenai rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasul. Ibu berpesan kepada kalian untuk memperhatikan dan memahami dengan seksama video pembelajaran yang akan Ibu bagikan ke grup kelas kalian. Pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai salah satu rukun iman yang keempat, yaitu beriman kepada Rasul Allah. Kita akan belajar mulai dari pengertian beriman kepada Rasul Allah, dalil nakli tentang beriman kepada Rasul Allah, tugas-tugas dari Rasul Allah, sifat-sifat Rasul Allah, 25 nama-nama Rasul, Rasul Ulul Azmi, dan yang terakhir mengenai hikmah beriman kepada Rasul Allah. Pengertian beriman kepada Rasul Allah. Rasul merupakan hamba Allah yang merupakan manusia pilihan yang telah ditunjuk oleh Allah untuk menyampaikan ajaran kebenaran dan juga ketauhidan kepada seluruh umat manusia di alam semesta ini. Allah tidak menghendaki manusia berjalan di dalam jalan yang salah. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus manusia pilihannya, yaitu Nabi dan Rasul, agar dapat dijadikan contoh, teladan, dan panutan bagi seluruh umat manusia, agar kelak dapat hidup bahagia di dunia ini juga di akhirat. Nah, makna dari beriman kepada Rasul Allah yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan Rasulnya untuk memberikan ajaran kebenaran kepada seluruh umat manusia. Dalil nakli tentang beriman kepada Rasul Allah sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Imran ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya,
Sungguh, Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka, dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah, sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Tugas dari Rasul Allah. Sebagai hamba pilihan, Rasul memiliki beberapa tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas yang pertama yaitu Rasul sebagai pembawa ajaran tauhid di kalangan umat manusia, yaitu mengesahkan Allah dan juga meluruskan ajaran yang sesat di kaum-kaum sebelum datangnya Rasul tersebut. Jadi, Rasul memberitahukan kepada umat manusia bahwa yang patut untuk disembah itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak boleh manusia itu menyembah selain Allah, termasuk juga berhala. Allah akan menghukum orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tugas yang kedua yaitu Rasul memberi kabar gembira atau sebagai pembawa kabar gembira. Di sini maksudnya Rasul memberikan kabar kepada umat manusia bahwa bagi mereka yang taat dan melaksanakan segala perintah Allah akan mendapatkan balasan yang seimbang juga nantinya, yaitu balasan surga bagi orang-orang yang taat. Yang tugas ketiga yaitu Rasul sebagai pembawa peringatan. Artinya di sini sebagai hamba Allah, sebagai orang-orang yang terpilih, Rasul juga memberikan peringatan kepada manusia bahwa bagi mereka orang-orang yang ingkar akan mendapatkan balasan neraka nantinya. Untuk itu, seluruh manusia diharapkan untuk berperilaku baik dan melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah dengan tegas bahwa Allah juga memberikan peringatan melalui Rasul kepada orang-orang yang ingkar. Nah, yang terakhir yaitu Rasul sebagai pelurus akidah. Di sini Rasul memberikan contoh teladan melalui perilakunya dan juga sikapnya agar nantinya dicontoh oleh manusia, sehingga memiliki akhlak yang baik yang mengantarkan manusia sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan meyakini kebesaran Allah sehingga nantinya dapat masuk ke surga Allah. Sifat-sifat para Rasul Allah. Ada 3 sifat yang wajib kita ketahui anak-anak. Yang pertama yaitu sifat wajib bagi Allah, yang kedua ada sifat mustahil, dan yang ketiga ada sifat jaiz. Sifat wajib sendiri ada 4, yaitu yang pertama yaitu sidik, artinya benar atau jujur. Rasul menyampaikan seluruh ajaran dari Allah itu secara benar, tidak ada yang bohong. Nah, yang kedua yaitu amanah, artinya dapat dipercaya. Jadi seluruh ajaran dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya itu dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu tabligh, artinya menyampaikan. Rasul di sini memiliki tugas untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Nah, sifat yang keempat yaitu fatonah, artinya cerdas. Tidak mungkin Rasul Allah yang diutus oleh Allah menyampaikan ajarannya itu bodoh. Jadi Rasul memiliki kecerdasan yang mungkin lebih daripada manusia biasa pada umumnya, karena ini berkaitan dengan wahyu yang akan disampaikan. Sifat mustahil bagi Allah yang pertama yaitu hasib, artinya dusta. Tidak mungkin Rasul itu berkata bohong atau dusta dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk umatnya bahkan untuk keluarganya sekalipun. Jadi seluruh perkataannya itu murni benar apa adanya. Dan sifat mustahil yang kedua yaitu khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Tidak mungkin seorang Rasul itu mengkhianati para umatnya. Nah, sifat yang ketiga yaitu kitman, artinya menyembunyikan. Jadi tidak mungkin seorang Rasul itu menyembunyikan wahyu yang telah diberikan Allah
untuk disampaikan kepada umatnya. Walaupun sekecil apapun wahyu, tidak mungkin akan disembunyikan oleh para rasul. Dan sifat mustahil yang terakhir yaitu baladah, artinya bodoh. Tidak mungkin seorang rasul itu memiliki sifat yang bodoh. Apabila seorang rasul itu bodoh, nantinya dikhawatirkan akan dipermainkan oleh umatnya. Karena pada dasarnya umat-umat zaman terdahulu itu memiliki sifat yang kurang baik karena kurangnya ajaran tauhid yang dimilikinya. Dan sifat jais yang harus diketahui oleh anak-anak semua yaitu aradul basyariah. Artinya apa? Bahwa rasul di sini memiliki sifat yang hampir sama dengan manusia, yaitu semisal lapar, haus, letih, dan juga lelah. Hampir sama dengan manusia, hanya saja perbedaannya mungkin dari segi keimanan, dan mereka merupakan manusia yang merupakan pilihan dari Allah. Anak-anak, selanjutnya kita akan mengenal nama-nama Nabi dan Rasul. Ada 25 nama Nabi dan Rasul yang wajib untuk kita imani sebagai orang Muslim. Nah, untuk memudahkan kalian dalam menghafal nama 25 Nabi dan Rasul, Ibu akan membawakannya dalam sebuah lagu. Nanti anak-anak bisa menghafalkannya dan menirukannya di rumah ya. Mari kita mulai. 1, 2, 3. As-sholatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya il mursalin kulluhum mukramun. Sholawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan semuanya mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Nah, lagunya seperti itu. Nanti anak-anak bisa menghafalkannya dari rumah ya. Biar anak-anak ingat 25 nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib diimani. Oke? Setelah kita mempelajari nama 25 Nabi dan Rasul, tahu tidak jika ada 5 nama Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulul Azmi adalah sebuah gelar yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 nama Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi, yaitu yang pertama ada Nabi Nuh alaihi salam, yang kedua ada Nabi Ibrahim alaihi salam, yang ketiga ada Nabi Musa alaihi salam, yang keempat ada Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dikaruniai oleh Allah sebuah mukjizat dan keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan rasul-rasul yang lainnya. Kita akan bahas satu persatu ya mengenai 5 rasul yang mendapatkan mukjizat atau gelar Ulul Azmi tersebut. Rasul yang pertama yang mendapatkan gelar Ulul Azmi adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan mukjizat untuk dapat membuat bahtera atau perahu yang sangat besar yang dapat menghindari bencana besar pada saat itu. Bencana yang terjadi yaitu banjir bandang yang sangat besar. Dengan perahu tersebut, Nabi Nuh mengangkut orang-orang yang masih beriman dan dinaikkan di atas perahu untuk diselamatkan. Selain itu juga ada beberapa pasang dari hewan-hewan yang secara berpasang-pasangan naik ke dalam perahu tersebut. Nah, Rasul yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mukjizat berupa tidak terbakar ketika Raja Namrud, raja yang zalim pada saat itu sedang naik tahta atau berkuasa, ingin membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasul yang ketiga yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah, yaitu diberikan tongkat yang dapat berubah menjadi ular. Tongkat ini
sebuah mukjizat dari Allah untuk melawan kesombongan dari Raja Fir'aun. Selain itu, ketika saat itu Nabi Musa dan kaumnya sedang dikejar-kejar oleh tentara dari Raja Fir'aun, Nabi Musa menyabetkan tongkat tersebut ke laut, dan akhirnya mukjizat dari Allah, atas izin Allah, laut merah tersebut dapat terbelah, sehingga Nabi Musa dan para kaumnya, pengikutnya khususnya, dapat menyeberangi lautan tanpa tenggelam. Dan pada saat Nabi Musa dan rombongannya telah sampai di ujung laut, Nabi Musa menyabetkan kembali tongkatnya ke lautan, dan akhirnya atas peristiwa itu bala tentara dari Raja Fir'aun tenggelam bersama-sama. Selanjutnya yang keempat yaitu Nabi Isa. Nabi Isa diberikan oleh Allah sebuah mukjizat, yaitu dapat menghidupkan burung dari tanah liat dan juga menghidupkan orang yang sudah meninggal meskipun sebentar. Rasul yang terakhir yang mendapatkan gelar Ulul Azmi adalah Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, Nabi Muhammad bisa membelah bulan, serta dapat muncul atau keluar air dari sela-sela jarinya. Dan mukjizat yang paling besar adalah Al-Quran yang digunakan dan dijaga kemurniannya oleh umat Islam sampai kini. Tadi kita telah membahas pengertian, tugas, sifat Rasul Allah, nama-nama Rasul Allah, dan juga Rasul Ulul Azmi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai hikmah beriman kepada Rasul Allah. Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil ketika kita telah beriman kepada Rasul Allah. Yang pertama yaitu kita bisa meneladani sikap mulia dari para Rasul Allah, seperti sikap adilnya, jujurnya, sabarnya, yang nantinya kita bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan kita menjadi tentram. Hikmah yang kedua yaitu kita bisa mengambil beberapa pelajaran berharga tentang kisah-kisah atau umat terdahulu berdasarkan cerita yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, selanjutnya hikmah yang ketiga yaitu kita bisa meningkatkan keimanan kita dengan melihat kisah-kisah dari para rasul terdahulu. Ada juga yang keempat, hikmah beriman, yaitu kita akan semakin semangat dalam menjalani hidup dan juga bersyukur atas karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah penjelasan dari Ibu mengenai iman kepada Rasul Allah. Apabila ada pertanyaan, nanti silahkan ditanyakan di kolom komentar WhatsApp grup ya. Kita belajar sama-sama, silahkan dipahami video yang Ibu sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Setelah selesai menyaksikan tayangan video pembelajaran mengenai iman kepada Rasul Allah, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian semua. Tugas yang pertama yaitu silahkan kalian mendiskusikan dengan kedua orang tua kalian mengenai beriman kepada Rasul Allah. Kemudian hasil diskusinya silahkan dikirim ke grup WhatsApp. Nah, tugas yang kedua yaitu silahkan dikerjakan soal pilihan ganda dan uraian di buku paket halaman 144 sampai 146 di buku paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nanti hasilnya juga silahkan dikirimkan ke grup WhatsApp. Sekian pembelajaran virtual kita pada hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi minggu depan dalam pembelajaran yang sama, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan materi iman kepada hari akhir. Apabila ada salah-salah kata dari Ibu ucapkan mohon maaf kepada anak-anakku. Semoga kalian tetap sehat selalu dan semangat dalam belajar meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, terima kasih telah menyaksikan pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.